Kembali lagi dengan saya Ivanova di channel Hello Mobilindo. Video berikut ini adalah saya akan coba menjelaskan bagaimana cara cek fitur-fitur yang bekerja secara elektrik. Oke, nah nanti di sana kan di all new Pajero Sport Dakar 2016 ini sangat banyak fitur-fitur yang bekerja secara elektrik. Oke, sekarang kita langsung aja cek. Tapi sebelumnya jangan lupa sholat, oke? Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, lewat. Semoga nanti penjelasan ini bermanfaat. Nah, kita langsung cek ada, oke? Kita langsung ke dalam. Kita langsung masuk aja ke kabinnya. Hello, sekarang saya sudah berada di kabin All New Sport Dakar 2016. Oke, kita coba cek dulu ya bagian-bagian yang bekerja secara elektrik. Oke. Wow, ternyata mobil ini sangat canggih. Dia sudah difasilitasi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, mulai dari spionnya yang udah otomatis terbuka atau biasa dikatakan retract ya. Jadi kita hanya tekan saja dari sini dia sudah bisa membuka. Nah, nanti fungsinya saya bisa jelaskan. Nah, itu kita perlu cek juga secara detail bagaimana relnya bekerja. Oke, secara detail nanti kita akan cek. Kemudian ada juga sunroofnya, apakah dia bekerja dengan baik, nanti kita cek. Kemudian di spionnya juga itu kan ada dua fungsi itu, retract dan electric mirrornya, itu nanti kita cek juga. Kemudian di sini ada handrem yang sudah secara otomatis. Kemudian banyak sekali. Oke, kita mulai dengan retractnya saja. Oke, sekarang kita cek dulu retractnya, apakah dia bekerja dengan baik atau tidak. Coba kita ini. Oke, spion ini bekerja secara otomatis. Yang ingin saya jelaskan bahwa spion ini dari sisi kiri dan sisi kanan kita pastikan relnya itu dia berjalan dengan baik atau tidak, karena dari gerakannya dia bisa jadi pergerakan tutup dan bukanya itu akan ada hentakan. Kalau terjadi hentakan berarti ada gear-gearnya yang mungkin patah satu. Coba kita cek yang kanan. Coba lihat Hellos. Nah, dia menutup dengan sempurna. Jadi relnya itu mulus sekali. Jadi itu menandakan bahwa gear-gearnya itu tidak ada yang patah. Coba kita buka sekali lagi dengan tombol di sini, oke? Lihat pergerakan relnya. Berarti dinamo retract-nya itu masih bagus, karena dari buka tutupnya dia mulus sekali bukanya. Oke, sangat mulus gitu. Nah, di spion ini ada satu fungsi lagi, yaitu mirror. Nah, mirrornya ini kita cek dengan tombol di sini. Seperti biasa, di sini ada tombol right yang sebelah kanan. Kita bisa atur ke bawah atau ke atas, samping kiri, samping kanan, melalui sini aja. Apakah dia berjalan dengan baik? Nah, ini sama seperti gear di retract-nya. Oke. Nah, jadi kalau ada hentakan di pergerakan kacanya ini, mirrornya ini, berarti gearnya juga ada yang patah. Nah, karena di sini terdapat dua gear yang bekerja untuk buka tutup, kemudian untuk mirrornya. Oke, yang sebelah kiri kita cek. Jadi
relnya itu berjalan mulus sekali, berarti dia gearnya itu masih sangat bekerja dengan baik. Oke. Nah, seperti itu. Cek ke bawah, kemudian ke atas. Nah, oke Helloers. Ini sedikit saya informasikan bahwa fungsi dari retract ini sangat penting ketika berada di jalan yang sangat sempit dan kita berpapasan. Oke. Jadi kalau yang kiri hidup, kemudian kita akan berpapasan dari sisi kanan, dan ini tidak hidup, itu bisa membahayakan, itu bisa pastikan akan terjadi benturan biasanya dengan spion mobil lain dengan spion ini. Makanya pastikan dinamonya bekerja dengan baik. Oke. Nah, ini fungsi dari retract spion otomatis. Oke. Helloers, setelah pembahasan spion atau cek spion ini sudah seperti tadi itu, sudah sempurna, itu tipsnya. Kemudian kita beralih ke sunroof, karena ini fiturnya sangat banyak sekali. Sunroof ini langsung dari pabrikannya, oke? Ini langsung produksi dari pabrikannya. Sebenarnya kan ada beberapa mobil yang dibuatkan secara manual, tapi itu biasanya kurang presisi karena settingan manual dengan otomatis itu beda. Kalau yang di All New Pajero Sport Dakar 2016 ini, dia tuh sudah terinstal dari pabriknya, oke? Dan dia akan bekerja dengan sempurna biasanya karena dia sudah diukur dengan tingkat presisi yang tinggi. Karena di atap ini untuk menghindari kebocoran. Kebocoran karena kan dia kebocoran air karena posisinya di atas. Jadi untuk menangkal air hujan. Nah, ini pergerakan sunroof ini harus rapat. Karena nanti ketika bergerak, kaca ini bergerak sedikit, bisa kita pastikan bahwa ini akan bocor. Oke. Dari sisi sebelah sini dan sini. Biasanya yang kiri kanan. Dan nanti untuk penutup pas close-nya dia harus rapat untuk menghindari air masuk. Sekarang kita cek bagaimana rel-rel ini berjalan, apakah ada suara tek sedikit. Nah, itu kita bisa pastikan sunroofnya bocor. Oke, karena ini produksi dari langsung pabrikannya. Oke, coba kita buka saja. Nah, ini ada tombol. Helloers, bisa dengar? Nah, ini tadi suara yang saya maksud. Ketika kita open, dia akan terdengar suara. Jadi itu suara pembatas antara sunroof dengan bodi atas. Nah, itu dia rapat sekali, maka akan terdengar suara gesekan seperti ini. Nah, ketika di open, dia ada sedikit gonjalan, itu bisa dipastikan sunroofnya bocor. Nah, sekarang kita close. Apakah ada suara hentakan sedikit? Nanti kita cek. Coba kita tutup. Nah, ini suara rel dari sunroof ini masih sangat sempurna karena tidak terdengar pergerakan yang ada suara bergelombang sedikit atau klek gitu, nggak ada. Ini halus. Jadi sunroof itu menempel dengan bodi itu sangat sempurna sampai dari posisi open tadi maupun close. Oke. Dan untuk view kalau kita tutup bisa dengan manual seperti ini. Oke. Nah, itu untuk sunroof. Karena sunroof ini sangat penting. Jadi ketika kondisi cuaca hujan, mungkin pas di penerangan di sini tidak ada, agak gelap, kita bisa buka ini. Nah, ketika kita buka, kita aman karena rel-relnya sangat rapat. Jadi walaupun hujan, nah kita dapat
masih ada penerangan tambahan dari sini tanpa kita harus menghidupkan lampu. Oke, itu sunroof. Dan sekali-sekali kita juga bisa keluar melewati ini untuk melihat view di luar. Oke, itu untuk sunroofnya. Yang berikutnya adalah bagaimana power window-nya bekerja. Oke, power window pastikan suara rel turun naiknya itu halus, karena itu ada kaitannya dengan dinamo power window-nya. Coba kita tes. Yang sebelah kiri, ketika dudukan di power window itu goyang, maka dia akan turun seperti ini. Tapi kalau dia lurus, maka itu masih sangat rapat. Coba kita cek relnya yang sebelah kiri. Dia turun lurus atau dia agak goyang. Nah, seperti ini. Oke. Dan satu lagi, untuk power window yang masih normal, ketika kita down-kan sampai full, nah, ketika kita naikkan, biasanya dinamo yang masih bagus dia akan naik. Karena sering terjadi ketika power window diturunkan sampai mentok, kemudian gear dinamo itu kalau sudah jelek, dia tidak bisa ngangkat dari start awal dari bawah. Nah, itu dipastikan itu harus diganti. Kemudian itu pembahasan power window. Dan ini yang coba kita cek yang belakang. Ini. Jadi dia berjalan di relnya. Jadi kalau udah ada goyangan, maka dia akan nutupnya tidak presisi. Udah jelas. Itu bisa dipastikan bahwa untuk gear di sana itu bisa lepas. Yang sebelah kanan, bisa ini masih bagus juga. Nah, yang depan kanan masih bagus juga. Oke pemirsa, dan apalagi yang harus kita jelaskan karena sangat banyak sekali fitur-fitur yang dibenamkan di mobil all new Pajero Sport Dakar ini. Oh ya, untuk wiper, wiper itu ada di sini. Jadi hindari ngecek wiper itu ketika tidak hujan sebenarnya, followers, karena ketika karet itu berada di posisi kering, kemudian kita hidupkan, dia akan meninggalkan garis. Karena kan waktu kering, yang nempel di kaca itu adalah debu biasanya. Nah, itu ketika kita hidupkan, maka akan meninggalkan garis. Di sini, ya. Jadi itu hindari. Kalau bisa kita semprotkan air dulu, baru kita hidupkan. Oke, coba kita semprotkan. Seperti ini. Nah, jadi dia debu-debu akan terbawa air. Gitu. Seperti itu cara ngecek wipernya. Kemudian untuk sistem handremnya. Handremnya ini pastikan ini karena sistemnya sudah otomatis semua ya. Di handrem di Pajero Dakar ini kita pencet pedal ininya, kemudian kita tarik. Nah, nanti dia akan berfungsi setelah indikator lampunya itu mati, maka dia itu sudah on, jadi tidak unlock. Oke, jadi ketika di situ juga indikatornya sudah tidak ada, di sini juga lampunya mati, berarti dia sudah unlock, tidak ngerem matinya. Oke, tapi dia masih ada persneling di posisi P, itu juga masih ada remnya. Jadi di sini brakingnya banyak dari sini, kemudian di persneling dan di sini. Nah, untuk lock lagi kita bisa tarik sini. Nah, itu dia langsung tanda P-nya. Ini udah oke. Dan
Dan untuk head unitnya ini dia sudah dibenamkan sudah di-upgrade model yang lebih lengkap lagi dari standarnya. Oke. Dia sudah banyak sekali fitur-fitur. Di sini ada GPS, Bluetooth, kemudian kompas, dan di sini di layar ini akan terkontrol semua yang terkait dengan sensor-sensor. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah head unit yang tambahan, tapi dia harus sesuai, harus sesuai dengan sistem di sini. Jadi plug and play istilahnya. Jadi kalau dia tidak sesuai maka akan terjadi error koneksi. Oke. Nah, Helloers, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang fitur-fitur yang berkaitan dengan kelistrikan. Oke. Dan Helloers, ini adalah kita bisa cek bahwa di handlingnya ini masih terlihat tidak rata. Jadi ini sudah jelas, kita pastikan bahwa kilometernya rendah. Kita jelas. Jadi di sini terlihat 67.000 km di tahun 2016. Berarti bisa kita pastikan bahwa mobil ini tripnya itu normal, karena untuk 10-11.000 per tahunnya. Oke. Nah, dia kelihatan seperti yang tadi itu, dari lapis setirnya ini masih kelihatan kasar. Nah, karena kan tripnya nggak jauh. Jadi kalau terlalu sering dipakai ini akan halus. Dia langsung kilometernya udah jelas itu pasti tinggi. Nah, itu cara ceknya. Cara cek trip, kemudian handlingnya. Oke. Dan di sini kalau mobil sudah terlalu jauh tripnya, biasanya kalau kita putar dia akan agak longgar sedikit. Dan ini masih sangat kencang, dan kita putar ke kiri pun dia akan kembali karena karet-karet di elektrik power steeringnya itu masih sangat kuat, sangat bagus. Oke, Helloers. Untuk pembahasan fitur-fitur yang bekerja dengan elektrik, saya kira cukup sekian. Untuk pembahasan berikut di plat yang lain nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Oke, Helloers. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Helloers yang akan mencari mobil, khususnya Pajero Dakar 2016. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.